Saya Pastor Johannes Yandi Buntoro CDD, di tempat tugas saya di Paroki Kristus Raja di Kota Medan. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, bab 1 ayat 57 sampai dengan 66. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria, dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah Injil Tuhan. Seperti yang pernah kita ketahui dalam bacaan, bahwa Zakaria menjadi bisu karena ia tidak percaya akan berita yang dibawa oleh malaikat kepadanya, bahwa istrinya yang sudah tua akan mengandung. Tidak hanya mengandung, tetapi juga akan melahirkan seorang anak laki-laki bagi dia. Dan hal itu sulit dipercaya. Kita juga mungkin akan sulit mempercaya itu. Bisu bukan hanya tidak bisa berkata-kata. Tidak mau berkata-kata itu juga bisu. Kalau kita harus mengatakan suatu kebenaran, tetapi kita menahan diri tidak mau memberitakan kebenaran itu, kita juga bisu. Maka ada istilah diam membisu. Bukan berarti tidak bisa berbicara, tetapi tidak mau berbicara. Tidak sedikit suami istri yang menjadi bisu karena sudah malas menasihati pasangannya, karena sudah merasa tawar hati, maka seakan-akan bisu. Tetapi sayangnya di rumah bisu, di luar tidak bisu, di luar mati-matian menjelekkan pasangannya. Ini juga bukan tanda-tanda orang bijak. Bagaimana Zakaria bisa memberitakan kepada orang apa yang dia sendiri tidak percaya? Maka ketika dikatakan Zakaria bisu, itu ada benarnya. Sampai ketika anak itu lahir dan sanak kerabatnya datang mau memberi nama kepada anak itu dengan nama Zakaria sendiri, tetapi ibunya mengatakan nama itu tidak cocok. Namanya seharusnya adalah Yohanes. Dan itu melanggar tradisi mereka. Namun itulah hal yang diyakini oleh Elisabet, bahwa anak itu harus dinamai sebagai Yohanes.
Nah, di sini Zakaria mulai berfungsi. Mereka bertanya pada dia, nama apakah yang harus diberikan kepada anak itu? Dan Zakaria menuliskan nama anak itu. Namanya Yohanes, sesuai dengan yang diperintahkan oleh malaikat. Sejak saat itu, ia tidak bisu lagi. Karena ia sudah membuktikan kata-kata malaikat. Sekarang ia sungguh-sungguh percaya, maka ia bisa memberitakan lagi. Dia tidak lagi bisu. Dari dulu sampai sekarang, tidak sedikit orang yang ketika menerima suatu berita, tanpa menyelidiki benar atau tidaknya berita itu, sudah dengan gencarnya menyebarkan berita itu kepada orang-orang lain. Dia tidak tahu apakah dengan menyebarkan itu akan membawa kebaikan bagi orang, atau bahkan membawa keresahan, bahkan juga penderitaan bagi orang lain. Terlebih berita-berita yang berkaitan dengan keburukan seseorang yang belum tentu benar. Terkadang orang mengatakan, ini dari sumber yang bisa dipercaya loh. Kau percaya kepada sumber itu, tapi apakah sumber itu sudah menerima berita yang benar? Katakanlah kita percaya kepada seseorang, tapi belum tentu kata-kata orang itu adalah sesuatu yang benar. Mungkin juga ia mendengar-dengar saja. Mungkin ia juga tidak mempunyai bukti. Bagaimana hanya berdasarkan ini dari sumber yang terpercaya, maka kita juga memberitakan berita itu. Coba bandingkan dengan didikan orang tua. Kalau orang tua mendidik anak, dia akan yakin dulu apa yang dia ajarkan kepada anaknya akan membawakan kebaikan. Mungkin dari pengalaman di masa lalu. Bisa jadi dari pengalaman orang lain juga. Maka anak ketika dia masih kecil, ia percaya pada orang tuanya. Tetapi ketika anak sudah besar, apakah ia gampang percaya pada orang tuanya? Belum tentu. Mungkin dia akan mencari kebenaran dulu. Apakah apa yang dikatakan orang tuanya adalah sesuatu yang benar? Apakah ada buktinya? Meskipun orang tua adalah orang yang seharusnya dia percaya. Tetapi sebagai orang dewasa, dia perlu menyelidiki apakah kata-kata orang tuanya itu benar. Kita lihat zaman sekarang ini. Asal orang membaca kata terkuak suatu kebusukan, maka ia sudah yakin bahwa itu benar. Tanpa menyelidiki dulu. Repot-repot amat menyelidiki. Itu toh sumber yang terpercaya. Lah siapa yang membuat berita terkuak itu? Kita kenal pun tidak. Jadi kita perlu hati-hati. Lebih baik kita bisu daripada banyak bicara, tetapi juga banyak menyebabkan petaka bagi orang lain. Sekarang kita beralih kepada Yohanes. Sanak kerabatnya, tetangga-tetangganya, keheran-heranan. Menjadi apakah anak ini kelak? Atau kira-kira anak ini akan menjadi seperti apa? Karena sebelum lahir pun ia sudah mengalami berbagai macam hal yang ajaib. Pertama, kelahirannya diberitakan oleh seorang malaikat. Dan karena ayahnya tidak percaya, maka ayahnya menjadi bisu. Ibunya pun sudah sangat tua, tetapi ternyata mampu mengandung dan melahirkan dia. Dan begitu ia mendapatkan sebuah nama, ayahnya kembali bisa berbicara. Jadi orang yang mengalami begitu banyak keajaiban, mau jadi apa dia? Sebaliknya ada banyak orang yang lahirnya biasa-biasa saja. Orang tua tidak kaya, juga mungkin tidak pintar, lingkungan juga tidak mendukung. Keadaan seperti itu bisa membuat dia menjadi seorang yang selalu berpikiran negatif, tidak berani mengambil risiko, bahkan mungkin tidak mau berusaha apa-apa karena merasa toh tidak ada gunanya juga, tidak akan berhasil juga. Atau sebaliknya, karena tidak punya apa-apalah, maka berjuang keras, lebih keras dari orang lain.
Apakah benar bahwa seseorang hanya akan berhasil jika ia mempunyai banyak fasilitas yang mendukungnya? Nyatanya ada orang yang punya banyak fasilitas tetapi gagal juga. Bukan hanya gagal, tetapi juga putus asa dan berhenti berjuang. Kita memang tidak pernah tahu anak kita, saudara kita, teman kita akan menjadi apa. Karena Tuhan mempunyai maksud tersendiri dalam mencipta setiap manusia. Jangan pula kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Orang lain bisa seperti itu, maka anak saya juga harus seperti itu. Padahal bukan itu jalan hidup yang Tuhan tentukan baginya. Kita hanya bisa berdoa, menyadari bakat anak itu, mendukungnya, dan sedapat mungkin menciptakan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan panggilan hidup orang itu. Semoga kita menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Dan semoga kita juga mampu mendukung orang-orang lain agar mampu memenuhi panggilan hidupnya. Dengan demikian, kita akan menjadi Yohanes-Yohanes yang baru. Semoga kita juga mampu seperti Yohanes membuka jalan bagi orang-orang untuk mencapai cita-cita dan panggilan hidupnya. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.